Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bira, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Abi dalam Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Wira Medica, dan kali ini saya sudah di ruangan fisioterapi Rumah Sakit Wira Medica bersama dengan salah seorang fisioterapis tumbuh kembang anak, Mbak Sekar, yang sudah hadir pada episode kali ini. Dan kali ini kita akan membahas tentang seputar milestone. Nah, tak menunggu lama lagi, saya akan langsung menyapa Mbak Sekar yang sudah hadir pada episode kali ini. Selamat siang, Mbak. Apa kabar? Selamat siang, Mas Abi. Alhamdulillah baik. Mas Abi ya? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Mbak Sekar, kita akan membahas mengenai seputar apa itu milestone. Nah, sebelum kita ke pembahasan nih, boleh dong diceritakan kepada Moms and Dad ataupun sahabat Tira semuanya mengenai ruangan ini. Sebenarnya ini ruangan untuk apa sih, Mbak? Ya, sebenarnya ini tuh ruang gym. Gymnya tapi diperuntukkan untuk pasien-pasien pediatrik atau pasien-pasien anak dengan gangguan tumbuh kembang. Di sini juga sekalian kita untuk latihan sensori integrasi di situ ya. Kayak kita bisa ngeliat sini ada perosotan, ada tangga. Ada tangga juga. Iya, kalau misalkan bisa disaksikan di belakang juga ada mandi bola gitu ya, Mbak? Iya, benar sekali. Oke, Mbak. Mas Sekar, kita akan langsung membahas apa itu sebenarnya milestone. Nah, mungkin sahabat Tira ataupun Moms and Dad di rumah ini belum tahu nih mengenai apa sih milestone itu gitu. Nah, Mbak, boleh diceritakan ke sahabat Tira semuanya yang di rumah? Iya, jadi milestone itu secara garis besarnya, milestone itu adalah rangkaian-rangkaian atau tahapan-tahapan yang terjadi semasa tumbuh kembang anak dari masih di dalam kandungan sampai masuk ke sekolah. Tetapi untuk kali ini saya akan mempersempit ya, Mas ya. Saya akan membahas dari usia 0 sampai 12 bulan aja gitu. Jadi selama di fase anak usia 0 sampai 12 bulan itu apa saja yang terjadi di situ? Apa saja refleks-refleks atau hal-hal penting yang harus dilalui oleh anak seperti itu. Jadi sebenarnya kalau untuk milestone ini secara cakupan luas yang Mbak ya. Cuma sangat untuk luas, sekarang untuk episode kali ini kita akan bahas mengenai dari usia 0 sampai 12 bulan aja. Ya, nah, tapi kalau misalnya kita berbicara mengenai seberapa penting sih milestone pada anak ini, Mbak? Seberapa penting kira-kira? Sangat penting sih, karena kan balik lagi tadi ya, milestone itu kan tahapan-tahapan, berarti nggak cuma satu atau dua hal, tetapi ada banyak yang harus dilalui oleh anak gitu. Ketika ada satu dua hal yang terlewati oleh anak di fase milestone ini, ada yang terlewati, maka akan terjadi keterlambatan tumbuh dan kembang. Lalu kita bahas lagi nih, tumbuh dan kembang ini apa gitu kan. Kalau tumbuh itu kan secara kasarnya sesuatu yang bertambah tetapi dalam bentuk massa. Berarti kita bisa bicara di situ pertumbuhan berupa tinggi badan, berat badan, tebal tipisnya rambut seperti itu kan. Lalu kita berbicara tentang kembang. Kembang itu kan kita akan berbicara tentang sel, tentang metabolisme di situ. Kita akan berbicara tentang perkembangan otak anak seperti itu. Jadi ketika ada fase dari milestone yang terlewati oleh anak, maka akan mempengaruhi dari pertumbuhan anak itu sendiri. Dari tinggi badan, berat badan seperti itu, massa otot, dan akan ada keterlambatan pada perkembangannya, pada sel-selnya, pada jaringan-jaringan otaknya, saraf-sarafnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita berbicara mengenai keterlambatan kepada anak, mungkin sahabat Tira semuanya nih yang belum tahu nih, Mbak, ada nggak cara mendeteksi ketika anak kita tuh ya dirasa bahwa untuk tumbuh kembangnya terlambat lah gitu? Ada nggak untuk cara deteksinya? Sebenarnya ada, sebenarnya umum sih sebenarnya ini ya. Untuk moms and dads di rumah, jika ingin mendeteksi apakah anak saya ada kelainan, ada keterlambatan tumbuh kembang, itu bisa dicek sebenarnya dari selain dari diagnosa dokter saat kehamilan ya. Jadi bisa dicek di saat anak baru lahir, di saat bayinya baru lahir, itu ada beberapa yang bisa dicek, seperti misalnya refleks Moro namanya. Jadi Moro itu adalah refleks yang dikeluarkan oleh anak ketika kita memberikan hentakan kepada bayi. Sebenarnya itu nggak masalah, itu memang maklum ada. Jadi bayinya bisa diletakkan di kasur atau di bantal, lalu kita pukul aja bantal di samping bayinya seperti ini. Kalau misalnya bayinya nunjukin refleks kaget, tangannya langsung nekuk, kakinya langsung nekuk, itu tandanya normal. Lulus satu fase. Dan fase refleks Moro ini akan hilang di usia 4-6 bulan. Kalau misalnya di usia 4 bulan masih ada, kita lihat apakah di fase di usia 5 bulan masih ada. Ternyata masih ada, kita tunggu sampai usia 6 bulan. Jika di usia 6 bulan masih ada, kita lihat di bulan berikutnya.
di bulan ke-7 ternyata masih ada nih. Oke, berarti itu sudah masuk ke red flag. Red flag itu adalah tanda warning kalau misalnya ternyata ada refleks primitif yang seharusnya sudah hilang, tapi masih ada nih. Berarti di situ ada miss satu kan. Nah, lalu selain refleks Moro, kita bisa ngetes dari baru lahir itu adalah sucking. Jadi sucking itu menghisap. Oke. Oke. Iya. Gimana tuh, Mbak? Jadi anak yang baru lahir bisa kita usap-usap pinggir bibirnya, ujung bibirnya. Kalau misalnya ini anaknya nunjukin dia mencari area usapannya, sumber usapan itu ada apa nih, dia nengok, itu normal. Berarti lulus. Kalau itu pun sama seperti Moro, dia hilang di fase di usia ke-4, bulan ke-4 sampai bulan ke-6. Begitu juga dengan Moro, jadi harus kita cek, kita pantau apa masih mencari atau tidak sampai lewat dari 4 sampai 6 bulan. Kalau misalnya masih mencari, masih ada nih refleks yang timbul, itu lagi miss, tanda kedua. Kayak gitu. Lalu setelah sucking, ada namanya Babinski. Babinski itu ketika kita menggores pinggiran kaki anak. Jadi kan pinggiran kaki ini ya Mas ya. Kita gores pinggirannya. Kalau jari-jarinya melebar, itu tanda normal. Geli atau gimana? Mungkin yang dirasakan anak geli ya. Jadi spontan anak itu akan membuka jari-jarinya. Nah, jika itu timbul, itu normal. Tapi jika itu terus timbul di usia yang tadi 4 sampai 6 bulan, itu tandanya sudah red flag, sudah miss ketiga. Nah, dari refleks-refleks ini kalau misalnya dari baru lahir sudah tidak ada, nah itu bisa dipertanyakan nih, ada apa dengan anak saya gitu, ada apa dengan anak kami gitu. Kalau misalnya memang sudah muncul, bisa dikonsultasikan dengan dokter anak. Jadi memang untuk sahabat Lira semua atau moms and dad yang biasanya nih Mbak, nih yang ibu-ibu muda itu biasanya yang perlu sangat diperhatikan ya. Yang pertama tadi juga dibahas adalah refleks Moro. Itu adalah apa tuh namanya tadi? Yang memberikan hentakan kaget gitu lah ya. Benar. Terus yang kedua juga ada sucking apa tadi? Sucking. Jadi dia mencari sumber di pipi gitu ya. Terus yang ketiga tadi ada Babinski. Iya. Oh. Ada satu tambahan sih Mas, tadi kelupaan nggak apa-apa ya. Jadi ketika bayi kita tempelin jari kita ke bibirnya, itu dia langsung mulai apa ya bahasanya ya, langsung berhisap, langsung ngenyot gitu ya istilahnya. Itu juga normal tuh kalau misalnya ada di usia-usia awal kelahiran. Seperti itu. Jadi kalau misalnya fase-fase tersebut ya Mams, saat di usia 0 sampai 1 bulan dicek ternyata tidak muncul, itu bisa langsung disegera bawa ke benar sekali konsultasi ke dokter anak seperti itu. Jadi ini yang kalau misalkan tadi ciri-ciri ataupun yang tadi tidak timbul di anak moms and dad, langsung aja konsultasikan ke dokter anak gitu ya. Nah terus Mbak Sekar, kalaupun kita berbicara mengenai yang harus dilakukan moms and dad ini ketika adanya keterlambatan tumbuh kembang anak tuh harusnya seperti apa nih? Biasanya kan suka panik lah ya, intinya apalagi kalau ibu-ibu muda tuh panik gitu. Nah, yang dilakukan tuh kayak gimana? Iya, jadi sebenarnya kan keterlambatan tumbuh kembang ini nggak hanya karena dia nggak hanya karena ada kesalahan atau misalnya kekurangan di saat masa kehamilan atau kelahiran seperti itu. Ini bisa juga keterlambatan tumbuh kembang itu timbul karena pola asuh dari orang tua. Betul. Biasanya orang tua muda yang baru anak pertama umumnya masih takut ngeliat anaknya, anak saya lagi ngemut jari nih, takut jorok kotor. Panikan lah ya, jorok kotor, langsung diawasin. Itu sebenarnya nggak apa-apa karena itu memang fasenya dia. Seperti itu ya, itu biarin aja nggak apa-apa. Berarti normal ya kalau misalnya ada anak yang ngisap jempol gitu. Iya benar. Terus juga misalnya kalau kata orang tua ya usia 4 bulan nggak boleh nih digendongnya berdiri begini, harus ditidurin itu. Terus sebenarnya nggak apa-apa karena ketika anak sudah memasuki usia 2 bulan itu anak sudah bisa menegakkan kepalanya. Jadi nggak perlu takut yang lehernya takut kecengklak atau atau ini tulangnya masih lembek, nggak itu nggak apa-apa, langsung aja didiriin. Berikan kesempatan anak untuk mandiri mengeksplor, mulai dari ngemut jari, mulai dari mencari suara, terus misalnya melihat benda-benda warna-warni, biarin aja. Atau misalnya anak mulai ngambil ini, ngambil itu, ini, itu nggak apa-apa. Kadang kan kita protek ya, maunya langsung didudukin, maunya diapain. Nah itu yang sebenarnya hal-hal yang harus diperhatikan kembali seperti itu. Lalu screen time gadget itu juga harus dikurangi karena berpengaruh sekali dengan perkembangan sel-sel otak, jaringan-jaringan otak. Jadi alangkah lebih baik kita banyak kontak fisik
gitu secara langsung, bermain dengan memang permainan yang fisiknya ada, yang real, yang nyata seperti bola atau kecerekan atau apa gitu ya, yang warna-warni, benar sekali, untuk menstimulasi visual anak, sensorik anak, lalu pendengaran anak dan vestibular anak atau keseimbangan anak seperti itu. Karena ketika orang tua banyak memberikan screen time gadget kepada anak emang seru nih diem ya ngelihat anteng lah ya, anteng, handphone gitu. Benar, ngelihat yang gambar binatang-binatang. Tapi ketika anak melihat bentuk asli hewan tersebut, misalnya kucing, aneh gitu. Anak akan kaget, aneh, dan dia nggak tahu gimana harus bertindak dengan si kucing ini. Nah, disitulah akan yang awalnya kita pengen anak kita anteng, tapi malah justru kita membuat anak kita jadi terlambat, mengalami kemunduran. Seperti itu sih. Oke, siap Mas Ifar. Nanti kita akan lanjut lagi. Ya? Saya juga akan menginformasikan juga kepada sahabat Tiara semuanya. Sebelum kita ke pembahasan secara lebih detail mengenai milestone itu apa, saya tidak bosan mengingatkan sahabat Tiara semuanya untuk download aplikasi Rumah Sakit Tiara Medica di Google Play maupun di App Store. Karena selain bisa appointment secara online, dan juga sahabat Tiara bisa cek jadwal dokter, aplikasi Rumah Sakit Tiara Medica juga sudah bekerja sama dengan merchant-merchant pilihan. Jadi untuk sahabat Tiara semuanya yang punya kartu pasien di dalam aplikasi Rumah Sakit Tiara Medica dan menunjukkan aplikasi kartu pasien itu di beberapa merchant yang sudah bekerja sama, akan mendapatkan diskon dan potongan harga. Oke, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung cari tahu di Instagram Rumah Sakit Tiara Medica untuk merchant apa saja sih yang sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Tiara Medica. Oke, jadi jangan lupa untuk download aplikasinya di Google Play maupun di App Store. Oke, Mbak Sekar, ini menarik sekali nih pembahasan tentang milestone ini ya Mbak ya. Kita akan melanjut ke pertanyaan, yaitu kalau kita berbicara mengenai penyebab seorang anak ini mengalami keterlambatan tumbang, itu seperti apa Mbak? Ya, untuk penyebab-penyebab keterlambatan tumbang ini sebenarnya ada banyak ya Mas ya. Jadi ada faktor genetik di situ, ada faktor internal. Internal itu adalah ibu. Karena kan ibu yang dari mengandung, melahirkan, jadi yang kontak erat dengan anak itu kan ibu. Lalu ada faktor luar itu seperti virus, atau misalnya polusi, lingkungan sosialnya, seperti gadget tadi gitu kan. Itu sebenarnya penyebabnya ada banyak. Kalau untuk genetik, seperti yang Moms and Dad sering lihat, mungkin di lingkungannya ada anak-anak dengan Down syndrome, itu kan dia genetik, dia kelainan kromosom. Nah, kalau itu tidak bisa dihindari. Jadi memang penyebab dia menderita keterlambatan tumbuh kembang karena memiliki diagnosa Down syndrome. Seperti misalnya anak-anak cerebral palsy. Cerebral palsy itu yang tangan sama kakinya kaku, betul. Nggak bisa dilurusin, badannya kecil. Itu biasanya karena virus. Virusnya itu bisa dari toksovirus itu kan dari monyet, dari kucing, dari hewan ya intinya. Atau bisa juga memang orang tuanya bekerja di tempat yang memiliki radiasi tinggi dan tidak melakukan pengecekan atau misalnya pengobatan rutin. Jadi memang memberikan efek langsung ke anaknya seperti itu. Bisa juga keterlambatan tumbuh kembang itu disebabkan dari tadi sosial. Misalnya anak yang nggak pernah diajakin main dengan anak tetangga, jadi dia nggak tahu. Main gadget aja di rumah gitu benar ya, sekali, benar sekali. Apa sosialisasi ke tetangga benar, gitu ya? Tidak menunjukkan bagaimana cara bersosialisasi secara nyata seperti itu. Jadi anak bingung, nggak tahu mau ngapain. Terus itu lagi tadi yang pola asuh ya, tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Pola asuh yang seperti terlalu memprotektif anak. Jadi anaknya mau ngerengek, mau misalnya mau bola, dan orang tua langsung refleks ngambilin bola untuk anaknya. Nah, nanti mindset anak adalah, oh, aku kalau mau susu aku tinggal nangis, aku mau bola aku tinggal nangis, aku mau keluar aku tinggal nangis. Jadi orang tua harusnya biarkan dia meraih sendiri. Kita pancing kayak gitu kan. Terus juga kadang anak tantrum misalnya. Anak tantrum. Tantrum itu kondisi anak yang nangis, marah, yang sampai muter-muter, nggak bisa dikontrol, nggak bisa dikendalikan. Itu kan tantrum itu adalah kondisi anak yang tidak bisa mengontrol emosinya. Nah, umumnya kan kita sebagai orang tua atau calon orang tua ya, biasanya kalau misalnya ke anak atau ke keponakan, kalau misalnya udah mulai tantrum, kita langsung ngedeketin kan. Mau apa, udah diem mau apa. Sebenarnya sebenarnya tuh jangan, karena mindset anak akan, oh kalau saya mau ini saya nangis aja deh, ngamuk aja ya. Jadi kalau misalnya anak mulai rewel, tantrum, itu kita bisa diem dulu, kita temenin dulu sampai dia tenang. Jadi kita liatin aja, udah biarin, jangan ajakin ngobrol, biarin aja sampai dia capek.
dia udah berhenti, baru kita deketin, kita tanya, kamu kenapa? Kamu mau apa? Kayak gitu. Baru di situ kita melakukan pendekatan. Jadi ada kontak heart to heart-nya. Jadi anak tahu kayak gitu. Jadi itu sih penyebabnya ya. Faktor-faktornya. Jadi mungkin kalau misalkan saya biasa lihat gitu ya, kalau misalkan ada yang ngerengek gitu, yang nangis tantrum yang tadi gitu kan biasanya orang tua yang nggak tega gitu ya, bener. gitu. Padahal itu sebenarnya dibiarkan aja gitu sambil capek gitu ya. Kalau lagi tantrum memang baiknya ya udah kita diemin aja. Kadang kayak waktu itu pernah viral di sosial media, di suatu departemen store ada anaknya tantrum, nangis sampai guling-guling, mama papanya cuek berdiri, terus ada yang nge-viral itu. Bukan karena nggak peduli gitu bukan karena nggak peduli ya. Berarti orang tuanya itu sudah teredukasi dengan baik. Betul. Memang itulah cara untuk membentuk karakter anak seperti itu. Oke, menarik sekali Mbak. Oke, Mbak Sekar, ini pertanyaan terakhir nih. Ya. Misal nih sahabat Tira semuanya atau moms and dad di rumah nih, harus kalau misalkan mau konsultasi, terus mau konsultasi lah intinya kayak gitu. Ini harus kemana Mbak kalau untuk ke Lira Medica sendiri? Untuk Lira Medica, kita kan di sini punya spesialis anak ya. Untuk teman-teman moms and dads di luar sana yang punya kekhawatiran tentang tumbuh kembang anaknya, bisa langsung datang ke sini. Yang itu tadi ya, bisa appointment ke spesialis anak, atau kalau misalnya mau langsung ke fisioterapinya bisa. Itulah kita ada di hari Senin sampai Sabtu dari jam 8 sampai jam 2. Dari hari Senin sampai Sabtu dari jam 8 sampai jam 2 untuk fisioterapisnya. Iya, benar sekali. Jadi langsung saja konsultasikan ya Mbak ya. Bisa langsung dengan saya, bisa. Nanti langsung ke Mbak Sekar langsung untuk tumbuh kembangnya gitu ya Mbak ya. Ada lagi Mbak yang ditambahkan? Iya, pesan aja untuk moms and dads di rumah, ketika anak biasanya sih umumnya orang tua itu langsung ngedudukin anaknya, langsung ngetengkurepin anaknya, atau misalnya langsung ngeberdiriin anaknya. Sebenarnya itu hal-hal yang sebenarnya wajar, tetapi jika itu sering dilakukan secara berulang dan dalam jangka waktu yang lama, itu bisa menghambat ke tumbuh kembang anak. Ya, jadi itu bisa menghambat. Jadi ajarkan dia untuk rolling terlebih dahulu, ajarkan dia bermain dengan tekstur yang ada di rumah seperti lantai, matras, sikat-sikatan yang kasar gitu, untuk meningkatkan sensoriknya. Terus biarkan dia mengerti bagaimana cara memanjat, bagaimana cara jongkok ke berdiri sambil pegangan. Itu biarkan anak gitu. Yang penting tetap harus dalam pengawasan orang tua agar kalau misalnya namanya anak belajar keseimbangannya belum baik, takutnya jatuh atau kayak gimana ya. Jadi dijagain aja cukup, dan itu tadi kurangi bantuan-bantuan berlebih kepada anak. Jadi biarkan anak mandiri, benar sekali, mengeksplor ruangan dan mainan yang ada seperti itu sih. Oke, Mbak Sekar, terima kasih banyak atas waktunya. Ini menarik sekali nih tentang milestone ini nih Mbak. Ini juga jadi ilmu baru untuk saya dan khususnya untuk sahabat Tira semuanya yang di rumah ya Mbak ya, yang belum tahu tentang tumbuh kembang anak tuh harus seperti apa gitu. Jadi sekali lagi untuk sahabat Tira semuanya atau moms and dad, silakan untuk konsultasikan mengenai tumbuh kembang anak dari sahabat Tira semuanya ke fisioterapis yang jadwalnya tadi sudah disebutkan dari hari Senin sampai hari Sabtu jam 8 sampai jam 2 siang. Oke, terima kasih. Mbak Sekar, terima kasih sekali lagi. Sehat terus. Nanti mungkin kita akan ketemu lagi di next episode gitu ya Mbak ya. Oke, jadi sahabat Tira semuanya yang ingin bertanya mengenai tema pada episode kali ini, silakan untuk tanyakan langsung di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Terakhir, layanan terbaik untuk Anda dan keluarga, ke Lira aja. Lebih dekat, lebih bersih, aman, dan nyaman. Saya Abi beserta Mbak Sekar pamit undur diri. Sampai jumpa di Bincang Sehat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara daftar berobat online Rumah Sakit Lira Medica. Lihat daftar poliklinik spesialis. Pilih poliklinik, lalu pilih dokter. Contoh, dokter spesialis anak. Lihat jadwal praktek dan klik appointment. Pilih jenis penjamin dan ikuti langkah selanjutnya. Pilih jam praktek dokter dan tentukan apakah akan datang langsung, telekonsul, atau drive-thru. Selamat, appointment Anda berhasil. Untuk informasi diskon, pilih menu promo di halaman utama. Beragam diskon menarik tersedia di banyak merchant yang sudah bekerja sama. Spesial hanya untuk pasien Rumah Sakit Lira Medica. Ayo, download aplikasinya sekarang.